Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuhabi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Subhanaka la nuqsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi war ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Shadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salatu Jumaah Masjid Nurul Iman Jakarta, peredam murka Allah yang dimuliakan. Marilah di tempat yang mulia ini kita pasang niat untuk beritikaf, memohon redanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar di setiap Jumat, selalu kita dipanggil oleh Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhan nas. Siapa yang mengaku dirinya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dia mendengar panggilan ini. Panggilan ya ayyuhan nas untuk apa? Untuk budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang yang takwa. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti adalah orang-orang yang beriman dengan panggilan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang-orang yang beriman tadi, orang manusia yang dipanggil, yang ada di permukaan bumi ini. Yang namanya manusia, mau agama apa saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ya ayyuhan nas. Sekarang kita termasuk orang yang beruntung, orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita duduk beritikaf di tempat yang mulia ini, dan panggilan kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita kembali dari tempat ini digugurkan semua segala dosa-dosa kita, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua kita, anak kita, saudara kita, kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'at min yaumi jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, kalau dipanggil bersegeralah. Apabila disuruh untuk menunaikan sholat, menunaikan sembahyang pada hari Jumat, bersegeralah, percepatlah, bangkitlah. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat kepada Allah di tempat yang mulia, dan kita tinggalkan jual beli segala bentuk apapun. Apabila kita telah dipanggil untuk yang demikian, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bersyukur dengan doa kita kepada Allah? Waktu lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allah kabulkan. Allah kabulkan tuh.
sampai kita bertemu bulan Rajab, sampai kita bertemu bulan Syaban, sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, sampai ketemu bulan Ramadan, sampai ketemulah di bulan Syawal ini saling memaafkan satu lain dan lainnya, mohon maaf lahir dan batin. Apabila tidak saling memaafkan, maka tergantung amal kita. Amal kita tergantung karena kita masih banyak hal-hal yang belum kita selesaikan. Oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu tingginya hari Jumat, faedahnya, keutamaannya apabila kita kaji. Kita lihat dari riwayat Anas bin Malik, dia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil jum'ah, fa qala yaumul silatin wa nikahin, qalu wa kaifa zalika ya Rasulullah?" Qala li anbiya alaihimus salatu wassalam kanu yankihuna fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Jumat. Apa jawab beliau? Hari Jumat adalah hari pertemuan. Nih, di hari pertemuan dan di hari pernikahan. Para sahabat bertanya, "Kenapa jadi demikian ya Rasulullah?" Beliau menjawab, sebab Nabi-Nabi alaihissalam adalah mengadakan pernikahan pada hari Jumat. Begitu tinggi pertemuan di hari Jumat ini. Setelah kita melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, kita berjumpa pada hari Jumat ini, kita laksanakan 17 rakaat, ditambah 12 rakaat, ditambah 11 rakaat. Insya Allah hidup kita akan aman tentram dengan janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perjanjian kita sudah diberikan oleh Allah berjumpa di bulan Ramadan. Akhirnya kita bisa menyanyikan senandung uswatun hasanah. Kita bisa berhari raya kembali di hari kemenangan kita. Kan kita sudah tahu betapa mulianya pada hari raya Idul Fitri. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat turun dari atas mimbar, dia melihat di pojok kanan ada anak kecil menangis tertatih-tatih, menangis terbahak-bahak. Lalu anak kecil ini disampari oleh Rasulullah, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tidak berlari-lari bersama teman-temanmu, bermain-bermain bersama temanmu?" "Ya Tuhan, bagaimana saya bisa berlari-lari? Saya bisa bermain. Saya sudah tidak punya orang tua." "Kemana orang tuamu?" "Orang tuaku telah gugur di medan perjuangan bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia tidak tahu yang bertanya nabinya, dia yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya. Lalu ditanya, "Apakah engkau mau Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain menjadi saudaramu?" Lalu dia bersedia. Lalu dimandikan oleh Rasulullah, dipakaikan bajunya, berjalan-jalan hingga pada saat itu, pada saat kita mengadakan tarawih, kita baca setiap malam, yaitu ayat yang pertama, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kemegah-megahan telah melalaikan kita sehingga kita masuk ke dalam liang kubur kita. Harta yang kita bawa, harinya kita tidak membawa apa-apa, karena harta yang pertama akan menjadi rebutan, harta yang kedua akan menjadi bangkai, dan harta yang ketiga menjadi penolong kita apabila kita bisa menggunakannya. Dan sehingga kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Ar-ra'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah Anda pendusta agama itu? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang mengabdi kepada anak-anak yatim. Oleh karena itu pada hari Jumat yang mulia ini, mereka saudara-saudara kita yang belum bergegas menuju Jumatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masih lalai. Kita doakan, jangan disalahkan, tapi kita doakan, ya Rabb, saudara-saudaraku, tetangga-tetanggaku, kerabat-kerabatku, dia belum bisa bersegera.
pada hari ini kita bersyukur yang diberikan Allah. Kaki kita diringankan oleh Allah, hati kita diringankan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan di hari yang mulia ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pertemuan hari Jumat itu banyak dikisahkan, jamaah yang dirahmati Allah. Yang kita tahu dari para ulama-ulama mengatakan ada 7 peristiwa. Ada 7 peristiwa pernikahan yang pernah dilaksanakan oleh nabi-nabi dan kekasih-kekasih Allah pada hari Jumat, jamaah yang dirahmati. Di antaranya pernikahan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, pernikahan Nabi Yusuf alaihissalam dengan Siti Julaiha, pernikahan Nabi Musa alaihissalam dengan Sofara, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat pernikahan Sulaiman dengan Ratu Balkis. Dan kelima pernikahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Khadijatul Kubra. Dan yang keenam pernikahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Aisyah. Ketujuh pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin agama kita di tengah-tengah bangsa Indonesia ini tegak terus, maka kita bangkitlah melalui sholat. Karena apabila sholat kita tegakkan, insya Allah para pemimpin-pemimpin kita, negara kita akan dibawa kita menuju kemenangan, menuju kebahagiaan. Pasti dan jelas adalah orang-orang yang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan sholat 5 waktu dan yang lain-lainnya. Apa yang dikatakan dalam sebuah hadis dinyatakan sebagaimana berikut: as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadana-din. Salat adalah tiang agama, dan barang siapa yang menegakkan maka berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang merobohkan berarti ia merobohkan agamanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita tegakkan? Mari kita bersihkan hati kita. Hati kita setelah kita mencapai 1 bulan kasih sayangnya Allah, magfirahnya Allah, itkun minan nar, kita sudah gapai, kita sudah raih, kita buktikan pada saat di bulan-bulan berikutnya. Tergantung kepada kita, apakah kita termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah ataukah kita termasuk orang yang lalai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu untuk menengok kenyataan yang ada pada saat ini, jamaah yang dirahmati Allah, kita prihatin. Ternyata orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat hanya dalam kehidupan sehari-hari, jika kita perhatikan fungsi sholat itu harus mampu meleksi perilaku kesolehannya, sekaligus dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Apabila saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, anak kita, keluarga kita semua sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menggapai inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Oleh karena itulah, apabila seorang pemimpin tidak menegakkan salat, maka kita harus prihatin. Karena salat adalah pimpinan yang membawa jamaahnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemimpin apabila dia salah, maka ditegur oleh makmun dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan teguran-teguran yang baik. Itulah sahabat-sahabat kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Dan sebentar lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk kepada bulan yang kita nantikan, yaitu bulan Idul Adha atau bulan haji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itulah marilah kita hayati apa saja yang dikerjakan pada saat kita sholat, dan apa kita menyikapi keagungan Allah, menyikapi apa yang kita sembah. Apakah kita sadar atau kita tidak sadar pada saat kita mengangkat tangan Allahu Akbar,
Allah yang maha besar, semuanya adalah kecil. Dan yang berikutnya, kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja kita harus takut kepada Allah. Ittaqullah haitsu ma kunt. Takutlah hanya kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kepada yang lain yang dihambakan. Harapan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita tidak melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga sekelumit gambaran kita membawa, kita saling doa, mendoakan sesama muslim, sesama saudara-saudara kita. Dan marilah kita jalankan 17 rakaat, 12 rakaat, 11 rakaat, sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa. Inna ahsanal kalam kalamullah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqauli yahtadi muqtadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qali hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina